Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Ya, selamat pagi, Shalom untuk semua pendengar RRI Pro 1 Manado dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Pro 2 dan Pro 4 RRI Manado di hari ini, pendengar di hari Kamis, tepat di tanggal 9 Oktober 2025. Dan tentunya seperti biasa, seperti saya informasikan tadi, kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti biasa di Mutiara Pagi, nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Kristen. Dan hari ini kita mengangkat tema Hanya Tuhan yang patut dipuji, yang terambil dari Mazmur 144 ayat 9 sampai 11. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Kristen. Halo, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin. Selamat pagi hari ini. Apa kabarnya pagi ini Pak Pendeta? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa ya. Apalagi hari ini kita akan mengangkat tema firman Tuhan hari ini, hanya Tuhan yang patut dipuji ya Pak Pendeta ya. Betul sekali. Dengan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 144 ayat 9 sampai 11. Dan baik, untuk Anda pendengar, nanti juga Anda bisa bertanya dan bahkan juga bisa menyampaikan pokok doa Anda nanti di WhatsApp kami atau juga di line telepon di 082195835080. Baik, di pagi hari ini kita langsung mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Kristen. Saya persilakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Mbak Yelin. Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, firman kebenaran. Kami siap membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Allah menuntun kami untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Selpiani yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim, dan diberkati juga semua pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mazmur 144 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 tali. Aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Hanya Tuhan yang patut dipuji, itulah tema kita hari ini. Kehidupan Raja Daud tidak selalu baik-baik saja. Dalam banyak kesempatan dan keadaan dia tidak baik-baik saja. Bahkan dia sangat teraniaya, terancam, gelisah, cemas, dikejar-kejar, bahkan harus berlagak seperti orang gila di depan Akis, Raja Gad negeri Filistin. Tidak hanya itu, di masa-masa jayanya dia sempat dikudeta oleh anaknya sendiri dari jabatan sebagai raja. Sejak menjadi seorang gembala kambing domba milik ayahnya hingga menjadi seorang raja yang hebat, Daud tidak pernah lepas dari berbagai persoalan hidup, penderitaan, tantangan, dan rintangan yang mengancam kehidupannya baik secara pribadi maupun juga bersama dengan keluarga, jabatan maupun dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja Israel. Sebelum dimusuhi dan dikejar untuk dibunuh, Daud sebenarnya sangat disayangi atau dikasihi. Ketika Allah mulai meninggalkan Saul dan dia dikuasai oleh roh jahat,
Saul mengambil Daud untuk memainkan kecapi, sehingga roh jahat itu keluar dari dia, dan Saul bisa jadi tenang. Namun, ketika dia merasa tersaingi atau kalah dari Daud, maka dia memburuhnya untuk mau dibunuh. Ada beberapa kali Saul melempar Daud dengan lembing, untung saja dia sigap dan cekatan sehingga dapat menghindar dari serangan Saul di istana. Sebelum menggantikan Saul, hidupnya terkatung-katung karena terus berada dalam pelarian. Pun demikian ketika dia menjadi raja. Selain harus menghadapi peperangan dari musuh-musuhnya, dia juga menghadapi berbagai upaya kudeta kepadanya, termasuk oleh sebab anak dan orang Benyamin. Ya, Daud merasakan kesulitan hidup yang amat sangat. Hidupnya bukan hanya penuh dinamika, tetapi seperti berada di atas bara api. Secara manusia sebenarnya dia tidak sanggup menghadapi berbagai persoalan hidup sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar, pilihan dan kesayangan Allah, yakni Israel. Namun walau semua badai menghadang hidupnya, dia tidak pernah gentar. Karena dia tahu ada sang penyelamat hidupnya yang tidak pernah tidur dan selalu terjaga, menjaga, memeluk, dan membela Daud bersama umatnya. Dia terlindung dan terbebas dari pedang celaka musuh. Propaganda musuh termasuk dari bangsa asing untuk menekan, menghina, dan memfitnah dia dengan tipu dayanya tak mampu mengalahkan Daud. Daud selalu keluar sebagai pemenang. Dia tahu bahwa semuanya akan beres jika dia bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan hidupnya aman. Bersama Tuhan dia menikmati keajaiban kuasa kasih yang sempurna dalam segala situasi. Dia selalu berseru dan mengandalkan Tuhan. Karena kebesaran dan kedahsyatan kuasa kasih Allah, saya katakan dalam tema kita, kekuasaan Tuhan yang hebat itu karena Dia yang patut dipuji dan dimuliakan. Daud benar-benar menyatakan rasa syukur kepada Allah sebagai rasa hormat, bahkan memuji, memuliakan Allah dalam kemuliaannya. Ia menyanyi, menyampaikan pujian bagi Tuhan. Dia mampu menyatakan kasih Tuhan yang besar karena kemenangan, perlindungan, dan berkat daripada Tuhan yang melimpah bagi Daud. Daud tahu dan sadar bahwa semua hanya karena Tuhan. Maka dia bermazmur bagi Allah, sebab tidak ada Allah yang seperti Dia yang maha kuasa, tetapi juga maha kasih dan adil. Itulah sebabnya Daud yang memang ahli main gambus dan kecapi menyatakan syukur dengan menyanyikan nyanyian baru menggunakan alat musik gambus 10 tali. Jadi dia menyanyikan pujian itu sebagai persembahan dan pernyataan rasa hormat, takjub, bangga dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan membuat mereka berbahagia, bersukacita, sekalipun mereka dalam kelemahan, kekelaman, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat dan indah pada waktunya. Daud dan bangsa Israel aman dalam naungan kasih Tuhan, karena dia memang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena hatinya selalu melekat kepada Tuhan dan selalu memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, hidup kita ada dalam naungan kepakan kasih sayang Tuhan yang sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saat kita tidak sadar, kita dipeliharanya dan dibangunkan pada pagi hari ini. Ada hari baru, matahari tetap bersinar meski terkadang mendung. Ada oksigen yang kita hirup secara gratis dan selalu tersedia. Semua terjadi karena Tuhan baik. Pertanyaannya, apakah kita mensyukurinya? Lakukanlah itu dengan memuji Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut dipuji. Kita berterima kasih untuk semua kebaikan-Nya yang tak terhingga atas hidup ini. Kita yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Hanya dengan bersama Tuhan kita melihat kuasa
dan mujizatnya terjadi. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Yang pasti ini luar biasa Pak Pendeta. Tema kita hari ini tentang hanya Tuhan yang patut dipuji. Tentunya ini mendalam ya, apalagi juga untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita ingin tahu lebih dalam lagi gitu Pak Pendeta. Mengapa Alkitab menegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak menerima pujian, bukan manusia atau ciptaan lainnya. Dan apa bahayanya Pak Pendeta ketika kita sebagai manusia lebih memuji berkat daripada memuji Sang Pemberi berkat? Bisa dijelaskan Pak Pendeta? Ya, kenapa hanya Tuhan yang patut dipuji? Karena Dialah pemilik kehidupan kita ya. Dia yang mengatur segala sesuatu. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya dan Mbak Yelin tidak ada ya pagi hari ini. Atau perjalanan kehidupan kita tidak seperti ini. Dan karena itu Tuhan memelihara kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya yang membuat kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah kita sadar bahwa mengandalkan Tuhan, ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan, faedahnya sangat besar. Ada manfaatnya yang luar biasa yang bisa kita terima dari apa yang kita lakukan. Ya, kita ingat dalam kisah Daud, ya, dia selalu mengatakan Tuhan itu gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan, benteng yang teguh. Dan ada banyak orang juga yang kadang tidak sadar ya, bahwa kalau bukan Tuhan yang memelihara hidupnya, ia tidak akan bisa menikmati perjalanan kehidupan kasih-Nya yang besar. Tetapi membuat orang selalu lupa diri dan mengutamakan dirinya sehingga terjadi kesombongan dalam diri. Nah, ini sangat berbahaya, Mbak Yelin ya. Oke. Ya Mas. Manusia bukan kebaikan Tuhan. Baik, yang pasti Pak Pendeta kita juga mengundang ya hari ini pendengar kita baik yang di Pro 1, Pro 2 maupun di Pro 4 hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp atau juga di SMS gitu ya, di line telepon juga di 082195835080 ataupun juga untuk Anda yang bertanya melalui YouTube RRI karena ini juga disiarkan secara langsung dan bisa ditonton juga langsung melalui YouTube kanal kami di RRI Manado ya. Dan yang pastinya di sementara hari ini sambil menunggu juga pendengar yang ingin bergabung Pendeta, ini sangat menarik gitu ya. Kita juga penasaran nih Pak Pendeta, bagaimana sih sebenarnya caranya kita bisa mengenali gitu ya bahwa pujian kita itu benar-benar tertuju kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri gitu ya Pak Pendeta. Gimana nih? Iya, betul sekali Mbak Yelin ya. Ada orang kadang mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan ketika ia dalam kondisi keadaan terpuruk ya. Tapi ada orang yang menjadi habit ya, kebiasaannya untuk memuji Tuhan. Ya, kami satu keluarga ya selalu harus punya waktu dengan Tuhan. Memang ketika bangun pagi masing-masing ya kita membaca, kita berdoa ya, jadi membaca Alkitab dan berdoa. Tapi biasanya kalau malam ya kita membiasakan mengumpulkan keluarga untuk memuji Tuhan ya, karena dalam setiap pujian itu ada kuasa. Kita ingat peristiwa ketika Paulus dan Silas di penjara, Mbak Yeni. Mereka berdua hanya memuji Tuhan, dan yang terjadi adalah semua rantai-rantai di penjara itu putus. Bahkan kepala penjara Filipi menganggap bahwa mereka sudah lari semua tahanan. Justru disitulah mereka melihat kekuasaan Tuhan terjadi dan kepala penjara Filipi dan keluarga memberi diri untuk dibaptis. Ini kan hal yang luar biasa. Dalam pujian ada kuasa. Jadi kita bisa membedakan orang yang sungguh memuji memuliakan nama Tuhan, itu tergambar dari cara hidupnya setiap hari. Ya, Mbak Yelin. Jadi hidupnya itu menjadi berkat justru. Oke, Gitu. baik. Yang pasti Pak Pendeta sekarang nih ada telepon yang sudah ingin bergabung gitu ya para pendengar kita. Halo, salam, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Yelin. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Selamat pagi, Ibu Mamna Eman.
Mana Selamat Eman pagi ya? Bapak Pendeta Dr. Oke. Alfred Zaleno. Shalom. Damai di hati. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Betul sekali. Kalau bukan Tuhan, turun nyak banapas ini pagi. Ya. Betul. Juga karena Tuhan, orang masih banapas. No, apa yang orang mau berikan ke Tuhan? Ya. Tentu yang terbaik, orang harus memuji Dia, menyembah Dia, berdoa, membaca firman. No, bagaimana ini matanya Rebalia, aku mau baca firman? Makanya dengar pagi-pagi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4, ada firman, ada kebenaran di sana. Oke. Orang boleh Amin. mendengar, Baik. orang bisa merenungkannya. Menjadi pertanyaan Ibu, begini Pak Pendeta. silakan. Pertanyaannya apa nih Bu? Orang setahu cuma Tuhan yang orang layak sembah. Sekarang ada anak Tuhan, bahkan orang percaya, masih percaya mistik. Bagaimana ini Pak Pendeta? Dia percaya itu Tuhan, tetapi dia percaya itu mistik. Menurut firman, bagaimana Pak Pendeta minta penjelasan? Terima Oke. kasih. Shalom. Oke, shalom Damai damai di di hati. hati. Terima kasih Ibu Mana ya. Oke, silakan Pak Pendeta. Bagaimana nih anak Tuhan tapi masih percaya nih dengan hal-hal mistik nih? Ya, saya punya pengalaman ya, Mbak Yelin, waktu KKN dulu ya Aha. di satu daerah ya. Pada waktu mau tidur malam ya, kemudian ada seorang bilang sebentar ya, kita pikir apa dia mau ambil ya. Ternyata dia ambil kemari peda ya. Tanya, pikir apa tuh peda? Iya, tadi kan orang berdoa ini for pakai jaga-jaga. Ya, artinya eh, kita sudah berdoa pada Tuhan, tapi kita tidak yakin ya bahwa Tuhan mau menjaga kita. Nah, ini sama dengan ini mengatakan bahwa orang ini anak Tuhan, tapi masih dia percaya terhadap sesuatu yang di luar kekuatan Tuhan ya. Nah, ini bahaya. Ya, kenapa saya bilang bahaya? Karena kalau kita mengatakan kita beriman pada Tuhan, lantas kita masih percaya kuasa lain, nah ini bertentangan dengan iman. Kalau orang ingat ya dalam ke-10 firman itu dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah ya patung atau apapun ya. Jadi sebenarnya ini orang mendua hati. Kalau kita baca Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini bicara soal keyakinan kita hanya pada Tuhan, jangan kepada yang lain. Jadi ini saya mau katakan, kalau dibilang ya dia anak Tuhan, ya mungkin karena orang lihat dia rajin ibadah, boleh saja ya ini kritik ya untuk setiap orang dengan mau mengatakan ya belum anak Tuhan lah kalau kita masih percaya sesuatu yang di luar kekuasaan Tuhan. Masih percaya di sana ada kekuatan ini ya. Atau jangan-jangan Mbak Yelin, kalau sakit kemudian panasnya sudah lebih dari 3 hari, kemudian pergi ke dokter belum ada pemulihan, jangan-jangan orang berpikir ini orang bekeng. Nah, ini berarti orang Wah, ini guna-guna ini gitu ya. Selalu berpikiran seperti itu. Berarti kalau misalkan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya gitu ya Pak Pendeta, pokoknya totalitas gitu ya, serahkan semuanya, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri lagi dengan pemikiran-pemikiran yang lain gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Yang pasti itu tadi Bu Mana ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya untuk yang lainnya juga yang ingin bertanya, kami persilakan di line telepon kami, di SMS juga WhatsApp boleh. Tentunya Anda bisa bergabung di 082195835080 atau juga bisa bertanya langsung melalui YouTube kami di pagi hari ini di RRI Manado ya. Dan ya pasti pendengar yang ingin bergabung kami persilahkan langsung ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan pokok doanya, ingin didoakan pagi hari ini juga boleh gitu ya di kesempatan hari ini. Baik, ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Freli dari Noongan. Ibu Verly. Freli dari Noongan. Oke. Keluarga Datu Umbo. Oke, baik, silakan Ibu. Apa yang ingin dipertanyakan atau ingin menyampaikan pokok doa? Selamat pagi Pak Pendeta.
Galeno bersama Ibu penyiar RRI. Mhm. Terima Kasih kasih Ibu atas Feli. firman pada pagi hari ini. Lebih memperkuat iman percaya kami pada Tuhan. Dari kami, keluarga Datu Umbo, Ibu Freli di Naongan minta sokongan doa, keluarga kami, suami, anak cucu. Terima kasih pendeta. Shalom. Damai di Ya, hati. damai di doa. hati. Oke, terima kasih untuk Ibu Feli yang hari ini ingin didoakan gitu ya bersama dengan keluarga. Baik, dan yang pasti masih topik kita hari ini ya dengan tema hanya Tuhan yang patut dipuji. Tentunya Anda bisa bertanya dan tentunya bisa menyampaikan pokok doa Anda di 082195835080 ya. Dan yang pasti pendeta kalau boleh tahu gitu ya, apakah memuji Tuhan hanya terjadi dalam ibadah saja gitu ya. Nah, bagaimana wujud pujian dalam kehidupan kita sehari-hari nih Pak Pendeta? Bisa diterangkan lebih dalam lagi. Iya, eh, memuji Tuhan itu harus nampak dari cara hidup kita, Mbak Yelin ya. Mhm. Ketika mungkin waktu kita ke kantor, ya ketika kita bertemu dengan orang, ya kita bertutur sapa, dan orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita. Ya, perbuatan-perbuatan baik kita, justru orang yang akan memuji Tuhan. Ya, luar biasa Mbak Yelin. Wah, Mhm. orangnya baik. Wah, dia suka bantu orang. Wah, itu karena dia anak Tuhan. Ya, akhirnya dari cara hidup kita orang bisa memuji Tuhan. Nah, ada banyak orang yang ya boleh dikata ya bisa terlibat dalam pelayanan. Tapi bisa saja dari cara hidupnya setiap hari tidak nampak dari hasil apa yang dia lakukan lewat sebuah pelayanan. Jadi kita tidak dapat mengecilkan orang atau kita tidak dapat menyepelekan orang karena kadang orang tidak mampu ya menunjukkan hal yang sebenarnya dalam perjalanan kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi orang pikir memuji Tuhan itu hanya di gereja. Lantas DP cara hidup setiap hari tidak untuk memuji Tuhan. Nah, ini kan keliru Mbak Yelin ya. Orang kelihatan suci ketika ada dalam persekutuan ibadah. Tapi di luar itu justru jadi ruci gitu ya. Orang kelihatannya kudus dalam persekutuan ibadah tapi sudahnya kudis. Nah ini Ini yang repot gitu ya Pak Pendeta. jadi tidak Oke. muncul ya yang hal yang patut yang benar ya dalam padahal memuji Tuhan itu harus setiap saat ya lewat cara hidup kita ya tanpa orang harus mengatakan bahwa kita ini orang baik tapi dari perbuatan kita orang akan mengetahui siapa kita begitu Mbak ya. Oke, baik. Pak Pendeta sekarang nih ada lagi yang bergabung nih melalui line telepon. Halo, Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Selamat Ibu. pagi Pak Pendeta. Shalom. Shalom, damai di hati. Dengan Ibu siapa di mana, Dari Bu? Ibu Sarah di Sindulang. Sarah. Ibu Tolong Sarah. doakan Ibu. Mhm. Karena orang di Sindulang sini seakan-akan jalan memulia Pak kita dan muka-muka. Dong kaki balik muka Pak kita Ibu. Seakan-akan terkantar kita sudah bikin. Kita sudah santai itu. Iya, Ibu. Itu saja Ibu. Terima kasih, Shalom. Iya, Shalom. Terima kasih Ibu Sarah ya. Yang pasti ini minta didoakan juga nih Pak Pendeta ya. Oke, baik. Di sini ada lagi yang sudah bergabung melalui YouTube RRI ini, Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta dan host. Bagaimana kita menyingkapi ketika ada rekan yang kelihatannya alim karena rajin memuji Tuhan lewat persekutuan dan kelihatan rohani, namun kelakuannya seperti roh halus. Makasih dari Maharani. Oke, yang sudah berkomentar melalui YouTube nih Pak Pendeta. Oke, silakan komentarnya Pak Pendeta. Bagaimana? Ya, yang saya bilang tadi ya Mbak Yelin ya. Iya. Jadi kalau di gerejanya kudus ternyata di luarnya kudis gitu ya. Nah ini kelihatan rohani tapi ternyata roh halus. Ya itu yang saya bilang Mbak Yelin ya. Iya. Kita jangan terjebak ya. Hanya kelihatan rohani saat kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi di luar itu justru kita tidak kelihatan yang sesungguhnya hidup kita yang benar gitu. Jadi apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan itu harus seimbang. Dan itu yang akan membuat kita benar-benar orang melihat Kristus dari cara hidup. Dan Maharani sudah melihat itu. Ada teman katanya yang, wah ini alim, rajin Rajin beribadah. rajin beribadah. Tapi
ya, ternyata roh halus gitu. Mm-mm. Artinya dia tidak menunjukkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Ya. Mhm. Dan ini hati-hati kalau kita bisa terjebak pada cara kerja iblis. Iblis kan begitu. Mhm. Ya. Bapa segala penipu ya. Dengan caranya dia menunjukkan sesuatu yang kelihatan muluk dan indah, tapi ternyata pada ujungnya menuju maut. Mhm. Tapi orang sebagai orang percaya yang percaya pada Tuhan, ya yang harus orang tunjukkan kepada Tuhan adalah bagaimana kekuasaan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita lewat cara hidup kita yang benar. Begitu, Mbak Yuli. Oke, baik. Yang pasti segala sesuatunya walaupun rajin beribadah gitu ya, tapi dampak dan buahnya itu pasti akan tetap terasa gitu ya Pak Betul. Pendeta. Kalau memang kita ke arah yang benar, pasti berdampak yang baik kepada lingkungan kita dan sekitarnya gitu ya. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan pokok doa Anda, kami persilakan kembali di 082195535080 atau yang ingin bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado juga boleh ya, di Sontan hari ini boleh bergabung juga. Dan Pak Pendeta, sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan hidup yang memuliakan Tuhan bukan hanya lewat kata-kata? Lebih dalam lagi nih, gimana nih maknanya nih Pak Pendeta? Jadi ada orang tidak mampu berkata-kata, tapi cara hidupnya itu dia mampu menunjukkan hidup yang benar. Mhm. Ada orang yang kelihatan rohani, ya, dengan cara hidupnya, tapi ternyata di belakangnya tidak seperti yang dibayangkan. Mhm. Jadi sebenarnya hidup yang memuliakan Tuhan bukan hanya visi kita, Mhm. ya, tetapi betul-betul itu dipraktekkan dari cara hidup kita, kelakuan kita, sehingga orang dapat menilai ya bahwa kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Mhm. Kita tidak mencari pujian yang sia-sia, ya, tapi kita mencari dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang berkenan, kehidupan yang sungguh-sungguh, ya, di dalam Tuhan. Oke. Karena kalau orang hidup di dalam Tuhan, orang harus yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, apapun itu. Mhm. Dia selalu hadir dan selalu ada di setiap perjalanan hidup kita. Maka pujilah Tuhan. Ya, Mhm. Alkitab bilang, pujilah Tuhan dalam segala hal. Pujilah Tuhan dalam segala waktu. Dialah yang layak dipuji, layak disembah dan dimuliakan. Dan kalau kita sudah melakukan itu juga harus berdampak dari cara hidup kita setiap hari. Begitu, Mbak. Baik, Pak Pendeta, sekarang ada lagi yang bergabung di line telepon kita. Halo, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Mamna, balik lagi. Ada yang lupa bertanya Pak Pendeta. Dengan siapa ini, Bu? Mamna Eman. Oke, silakan Ibu. Pak Pendeta, kita saudara Ya, atau aktif sekali ibadah, bahkan dia malah selalu aja melayani. Tetapi rajin berdoa pagi, tetapi dia masih pakai Pak Pendeta. Kalau dia sudah habis berdoa mau melayani, cacat membunyi itu dia bilang tunggu sedikit ada cacat membunyi. Kon baru kalau di jalan dia dapat lihat itu ada kucing potong, dia bilang berhenti, kata ini ada bahaya. Menurut Pak Pendeta bagaimana ini? Sedangkan dia melayani kita saudara ini, melayani, rajin beribadah, terus dia masih percaya yang begini-begini, itu bagaimana menurut Pak Pendeta? Minta penjelasan. Apakah itu berarti dia tidak memuji Tuhan, tidak takut Tuhan? Dia cuma mau takut itu barang-barang yang dia lihat di mata dia. Bukan Tuhan lagi, berarti doa yang dia sampaikan itu dia sepertinya kurang yakin. Nah, menurut Pak Pendeta bagaimana ini? Seperti ini. Oke. Terima kasih banyak. Baik. Shalom. Shalom, damai di hati. Ini masih percaya akan tahayul gitu ya Pak Pendeta istilahnya ya. Ini gimana nih tanggapannya Pak Pendeta? Iya, itu jadi orang mesti membedakan ya. Ya, kita harus mampu membedakan ya antara keyakinan kita yang sungguh dengan sebenarnya apa yang kita masih bawa dalam diri. Ya, ini sesuatu hal yang bagi saya mau katakan bahwa ini sangat keliru ya. Kalau saya percaya Tuhan ya harus benar-benar 100% percaya Tuhan gitu ya. Jangan percaya kuasa-kuasa di luar Tuhan gitu.
kadang orang terbawa, ya. Dan masih banyak juga Mbak Yelin, orang masih belum yakin dengan apa yang dia jalani. Sehingga masih banyak juga didapati di zaman modern, orang masih pergi ke satu tempat untuk meminta perlindungan, memakai alat-alat seperti kain ya, yang dililitkan dalamnya ada batu, yang dianggap bahwa itu sebagai perlindungan, ya. Nah, itu sama, ya. Tapi rajin sekali masuk gereja, martu percaya-percaya begitu, lebih rajin lagi. Nah, ini sebuah kekeliruan. Kita tidak menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Jadi percaya bahwa ada sesuatu yang di luar Tuhan, padahal ini salah ya. Jadi mungkin orang harus ingatkan keluarga kita, anggota keluarga kita, atau siapa saja. Kalau rajin memuji Tuhan, bukan berarti kita mesti percaya pada hal-hal yang di luar Tuhan. Justru itu yang orang mesti hindarkan, atau kalau boleh dibuang jauh-jauh. Begitu Mbak ya. Iya, baik. Pak Pendeta, ini ada pertanyaan juga gitu ya dari Edu nih di saya. Ini bertanya, apa bedanya memuji Tuhan dengan berterima kasih kepada Tuhan, Pak Pendeta? Ini ada bedanya nggak memuji Tuhan dengan berterima kasih kepada Tuhan? Bagaimana? Apakah ada bedanya memuji Tuhan dengan berterima kasih kepada Tuhan? Oh ya, jadi kan kalau bicara soal berterima kasih kepada Tuhan, berarti kan mengucap syukur ya. Ya, ada orang kan mengucap syukur ya lewat kata-kata ya. Ada banyak cara orang mengucap syukur. Ada juga yang mengucap syukur lewat pujian ya. Tapi kalau memuji Tuhan berarti bukan hanya soal fisiknya kita ya, yang kita gunakan lewat bibir mulut kita menggunakan alat musik ya. Tetapi cara hidup kita yang luar biasa ya. Jadi orang cara hidup yang benar, orang cara hidup yang selalu mengutamakan Tuhan, itu yang harus orang lakukan. Dan itu akan menolong kita untuk bisa memahami. Ya. Oh, yang orang ada lakukan ini untuk memuji Tuhan, sebagai rasa bentuk terima kasih kepada Tuhan. Jadi bagi saya terima kasih dan memuji Tuhan, kalau bicara terima kasih berarti kan orang bersyukur. Puji Tuhan juga kan bagian daripada ucapan syukur. Jadi sebenarnya mau bilang bahwa tidak ada yang beda dari segi pemahaman ya, tapi dari segi cara yang mungkin bisa saja berbeda. Orang berterima kasih pada Tuhan kan, dia bisa saja memberikan persembahan syukur di gereja. Tapi kan kalau orang memuji Tuhan itu dalam setiap waktu, dalam segala dan dalam segala situasi kapan saja. Pendeta, kalau misalnya di laut dangkong kancang sekali, harus memuji Tuhan. Ya iyalah. Pendeta kalau tododang nyanda, haruslah tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih kan kadang orang hanya situasi tertentu. Kalau dia dapat doi baru dia bilang makasih banyak nih. Apalagi kalau Mbak Yelin kesepinya makasih, dia puji-puji lepas Mbak Yelin. Kalau dia perlu dia hilang ya. Apa kabar di PHP-in gitu ya Pak Pendeta. Oke, baik. Yang pasti nggak ada bedanya gitu ya Pak Pendeta ya, hampir sama saja gitu ya berterima kasih dengan memuji Tuhan. Oke, baik. Di sini ada komentar lagi yang sudah bergabung melalui YouTube RRI Manado. Shalom Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta. Begitu juga RRI Manado dari Bogo, Merwalden Sianipar. Oke, terima kasih dari Bogo ini Pak Pendeta. Oke, sekarang nih ada dari Ibu Aprilia di Kombos. Katanya, pagi Pak Pendeta, bagaimana menyingkapi tentang ada seorang pelsus tapi beliau juga masih sering ikut ritual adat di Waru Pinabetengan. Apakah hal tersebut dibenarkan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aprilia Kombos ya. Oke, bisa mungkin ditanggapi Pak Pendeta? Ini yang masih mendua. Kita tidak yakin dengan kepercayaan yang kita miliki. Tadi yang saya katakan, ternyata masih banyak orang, bahkan kalau dikatakan tadi pelsus, ini bagaimana kita mau menguatkan jemaat kalau kita sendiri tidak mampu menunjukkan keteladanan yang benar ya. Dan ini adalah sebuah kekeliruan yang perlu dirubah ya. Jangan lagi diteruskan.
Karena kalau orang yang mendua hati tidak tenang. Gitu ya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Ya. Sama dengan orang manusia, Mbak Elin misalnya, orang pasangan, kemudian melihat tanpa jelas, ya tiba-tiba misalnya ada orang tak salah kirim WA malam-malam, ya panggil kamari sayang, pas itu ada pembaca, ya padahal orang salah kirim, ya itu bukan orang kenal dan lain sebagainya, kan bisa saja dia cemburu, ini siapa ini malam-malam kirim WA begini, ini sudah benar ini. Jadi salah paham gitu ya Pak Pendeta. Salah paham. Apalagi Tuhan yang notabene-nya kita percaya pada Tuhan tapi masih percaya tahyul, masih percaya kekuatan di luar Tuhan. Ini kan sesuatu hal yang sangat keliru ya, apalagi kalau kita menamakan diri sebagai pelayan khusus ya atau pelayan Tuhan. Jadi berubahlah, bertobatlah dan tinggalkan itu karena tidak ada faedahnya. Saya kasih contoh ya, orang yang masih percaya kekuatan di luar Tuhan itu waktu dia mau mati itu siksa. Kenapa siksa? Karena saya banyak mengalami itu. Akhirnya mereka minta pendeta untuk melepaskan. Setelah tanya latar belakang, oh dulu kok Pak Pendeta dia ini ada pergi di sini, dia ini masih ada pegang ini. Ya betul. Ya, setelah dikumpulkan dia kepercayaan dulu itu banyak sekali Mbak Yeli. Hampir satu meja untuk dibakar gitu. Jadi itu tidak faedah begitu. Oke, baik. Ya Mbak Sini, sekarang nih ada lagi yang bertanya melalui WhatsApp nih Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta, baca firman dan memuji Tuhan adalah suatu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Semoga iman kita makin bertambah dan benar-benar yakin bahwa Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang maha mulia. Mohon tompangan doa untuk Ungke Pinokalan. Oke, terima kasih Ungke Pinokalan yang sudah bergabung di hari ini. Dan tentunya Pak Pendeta di pagi hari ini di Mutiara Pagi gitu ya, tentunya ini banyak juga memberkati banyak pendengar gitu ya yang mendengarkan hari ini. Terus juga ada banyak yang bertanya dan juga tadi ada yang ingin didoakan gitu ya. Nah, melalui tema kita di hari ini Pak Pendeta, sebelum kita tutup acara kita, hanya Tuhan yang patut dipuji gitu ya. Kira-kira apa nih pesan Pak Pendeta untuk para pendengar kita yang mendengarkan siaran kita di hari ini terkait topik kita? Silakan Pak Pendeta. Ya, satu hal, selama kita hidup pujilah Tuhan. Karena akan tiba waktunya mungkin kita tidak lagi bernafas ya. Karena Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dengan kata lain, selama masih hidup, cari Tuhan, puji Tuhan, lakukan Tuhan berkehendak. Supaya orang hidup diberkati dan jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Pakai terus dan berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru, hamba-Mu Mbak Yelin Selviani bersama dengan tim yang hari ini beraktivitas, diberkati Tuhan bersama dengan pribadi dan keluarga. Demikian semua pendengar dimanapun berada. Baik yang sudah menghubungi kami lewat telepon, lewat WA, maupun lewat kanal YouTube. Tuhan berkati mereka. Di antara lain Mamna Eman di Banjar, Ibu Feli di Noongan, Ibu Aprilia yang ada di Kombos, Melwalden dan Ungke yang ada di Pinokalan, Ibu Sarah yang ada di Sindulang, bahkan Maharani diberkati oleh Tuhan. Semua kami ada dalam keberkatan. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu bagi hidup kami ketika kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami berdoa supaya bangsa kami juga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, termasuk para pemimpin bangsa kami. Kami akan melanjutkan tanggung jawab kami dan tugas kami sepanjang hari ini, biar berita firman-Mu di mana saja terus dikumandangkan. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Memberkati Om Gong, Ibu Welminta Mengendar, bahkan juga memberkati Bapak Yunus Panggemona. Berkati semua pendengar dimanapun berada. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Afras Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Semoga bisa menguatkan, dan satu yang perlu kita ingat kembali, hanya Tuhan yang patut dan layak dipuji gitu ya Pak Pendeta ya. Oke. Baik Pak Pendeta, terima kasih hari ini, makin diberkati Bapak Pendeta dengan bersama dengan keluarga juga tentunya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.